Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Marta, kelas 4. Saya ingin mempresentasikan pembelajaran PTI yang bertema media penyimpanan sistem berkas. Pencapaian pembelajaran. Mahasiswa harus mampu menjelaskan cara kerja storage. Jenis media penyimpanan. 1. Primary storage. Primary storage atau penyimpanan primer dicirikan dengan 1. Kecepatan akses yang lebih tinggi, 2. Memiliki kapasitas terbatas, 3. Dapat diakses langsung oleh CPU, 4. Memiliki memori utama, 5. Memiliki harga yang mahal, 6. Memiliki volatile storage. Primary storage dibatasi oleh 2 faktor, yaitu harga memori primer, masalah teknis dalam pengembangan memori utama yang sangat besar. Ada 4 bagian di dalam primary storage, yaitu 1. Input storage area untuk menampung data yang dibaca, 2. Program storage area, penyimpanan instruksi-instruksi untuk pengolahan, 3. Working storage area, tempat di mana pemrosesan data dilakukan, 4. Output storage area, penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Primary storage dapat terbagi berdasarkan pada hilang atau tidaknya data program di dalam penyimpanan, yaitu volatile storage adalah berkas data atau program akan hilang jika listrik padam, sedangkan non-volatile storage adalah berkas data atau program tidak akan hilang sekalipun listrik dipadamkan. Berdasarkan pengaksesannya, primary memory terbagi menjadi 2, yaitu 1. RAM, Random Access Memory, bagian dari main memory yang dapat kita isi dengan data ataupun program dari disket atau sumber lain, di mana data-data dapat ditulis maupun dibaca pada lokasi di mana saja di dalam memori. RAM bersifat volatile. 2. ROM, Read Only Memory, memori yang hanya dapat dibaca. Pengisian ROM dengan program maupun data dikerjakan oleh pabrik. ROM biasanya sudah ditulisi program maupun data dari pabrik dengan tujuan-tujuan khusus, misal diisi penterjemah, interpreter dalam bahasa basi. Tipe lain dari ROM chip yaitu 1. PROM, Programmable Read Only Memory, merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi satu kali saja. 2. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, jenis khusus PROM yang dapat dihapus dengan pembuatan senar ultraviolet. Setelah dihapus, EPROM dapat diprogram lagi. EEPROM hampir sama dengan EPROM, hanya saja untuk menghapus data memerlukan arus listrik. 3. EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah tipe khusus dari PROM, Programmable Read Only Memory, yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris, seperti juga tipe PROM lainnya. EEPROM dapat menyimpan isi datanya bahkan saat listrik sudah dimatikan. 2. Secondary storage, Secondary storage atau penyimpanan sekunder, dicirikan dengan 1. Tidak dapat diakses langsung oleh CPU, harus dicopot dahulu ke buffer memori. 2. Kecepatan akses lebih rendah. 3. Berharga lebih murah. 4. Kapasitas besar. Contoh, magnetic tape, magnetic disk, optical disk, memory, dan volatile storage. Kegunaan utama penyimpanan sekunder antara lain penyimpanan program untuk penggunaan masa datang, penyimpanan informasi dalam bentuk file. Jenis secondary storage. 1. Serial Sequential Access Storage Device SISD, tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Kapasitas lebih besar, harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah, kecepatan lebih lambat berbanding di ASD. Contoh, magnetic tape, punchette card, punchette paper tape. Jenis secondary storage 2. Direct Access Storage Device DASD, dapat diakses secara langsung di posisinya, kapasitas lebih besar, harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah, kecepatan lebih lambat berbanding main memory. Contoh, magnetic disk, floppy disk, mesh storage.
Pembagian media penyimpanan. Metode akses yang dilaksanakan pada media penyimpanan sequential direct. Organisasi data sequential direct, indeks sequential. Jenis media penyimpanan yang mempunyai metode akses secara sequential adalah magnetic tape. Jenis media penyimpanan yang mempunyai metode akses secara direct adalah optical disk, magnetic disk, flash memory. Magnetic tape 1. Merupakan penyimpan sekunder dengan pengakses secara sequential dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. 2. Jenis magnetic tape yang biasanya digunakan mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita setengah 12,7 mm. Magnetik terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Magnetic tape 2 mempunyai bentuk seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Magnetic tape 3. Data yang ada di dalam magnetic tape disimpan dalam bentuk kode-kode tertentu. Untuk membaca dan menulis data, maka pita magnetik harus diletakkan dalam tape drive yang kira-kira bisa disamakan dengan proyektor. Data yang akan direkam dalam guratan magnetik, sekali data tersebut terekam, maka data akan tetap tinggal sampai data tersebut terhapus atau diganti dengan data yang baru. Data yang terdapat pada magnetic tape akan terbagi secara horizontal yang disebut dengan channel atau track dan secara vertikal di dalam bentuk kolom ataupun frames. Magnetic tape 4. Secara umum, tape mempunyai 9 track dan data akan dikodekan dalam ASCII atau ABCDIC. Di samping 9 track, magnetic tape juga ada yang merekam datanya dalam bentuk 7 track, di mana track yang paling atas digunakan sebagai parity check dan berguna sebagai komputer untuk dalam bentuk kolom ataupun frames. Magnetic tape 5. Pada saat drift dari magnetik berputar, maka data-data yang ada akan dibaca satu demi satu. Dalam hal ini, tape membutuhkan adanya suatu tanda untuk dimulai dan berhenti pada suatu rekor data. Pada saat berhenti dan akan melakukan pembacaan lagi, ada beberapa dari bagian tape yang akan tidak dibaca. Bagian ini disebut dengan inter-record block yang terjadi di antara setiap blok data. Inter-record gap secara otomatis akan terbentuk oleh sistem komputer setelah selesai merekam karakter yang terakhir. Magnetic tape 6. Ukuran rekor dalam hal ini ditentukan oleh jumlah data yang tersimpan. Beberapa rekor yang tergabung dalam suatu kesatuan disebut sebagai logical record. Beberapa logical record akan tersimpan dalam sebuah physical record. Representasi data pada magnetic tape E. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan bit 1, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan bit 0 atau sebaliknya. Tape untuk kode ABCDIC terdiri dari 9 track. 8 track dipakai untuk merekam data dan track ke-9 untuk koreksi kesalahan. Magnetic tape 7. Tape bersifat offline, artinya hanya bisa dipasang bila mana perlu. Pengaksesannya lambat, tidak cocok untuk piranti Panther CPU seperti disk, cocok untuk backup data sebab blok dalam tape lebih besar dibandingkan dengan blok dalam disk. Baik untuk mengarsip data yang jarang dipakai tetapi mempunyai nilai historis. Pengaksesan data paling akhir memerlukan waktu yang besar. Density pada magnetic tape. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media magnetic tape. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density, kepadatan di mana data tersimpan. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inch atau BPI. Umumnya density dari tape adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. BPI bytes per inch ekuivalen dengan karakteristik per inch. Parity and error control pada magnetic tape. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada pita magnetik dalam parity check. Jenis parity check adalah OOD parity dan event parity. Keuntungan menggunakan magnetic tape. Panjang rekor tidak terbatas, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer data tinggi, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan rekor dari sebuah tape file memerlukan proses pemrosesan seluruhnya. Keterbatasan penggunaan magnetic tape.
akses langsung terhadap rekod lambat, masalah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin, proses harus sekuental. Organisasi berkas atau metode akses pada magnetic tape. Untuk membaca atau menulis pada sebuah magnetic tape adalah secara sekuental. Artinya untuk mendapatkan tempat suatu data, maka data yang di depannya harus dilalui terlebih dahulu. Maka dapat dikatakan organisasi data dalam file di dalam tab dibentuk secara sekuental atau mode aksesnya juga secara sekuental. Macam-macam magnetic tape, misalnya minicard 3G. Minicard 3G dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Video tape atau video kaseti, pita video atau kaset video merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam bentuk analog maupun digital. Format analog misalnya VHS, SVHS, ataupun format berkualitas broadcast yaitu Betacam. Format digital dapat di dalam mini DV, DVC Pro, DVCam, HDCam, Hi8, DVHS, atau format digital untuk kualitas broadcast Betacam digital. Optical disc adalah suatu akses langsung ke disk yang menulis dan membaca dengan cahaya. Contoh media penyimpanan yang bersifat optikal ini adalah CD dan DVD. CD-ROM dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak dipasarkan hingga ukuran GB. Dengan kapasitas yang begitu besar, maka daya tampung CD-ROM bisa disamakan dengan sekitar 430 disket atau berukuran 1,4 MB. Untuk melakukan penyimpanan data, CD-ROM menggunakan panas sinar laser yang akan membakar metalik film melalui sebuah lubang khusus. Lubang inilah yang menyajikan data dalam bentuk binari. Dikarenakan hal tersebut, data yang sudah tertulis di atas CD-ROM belum bisa diperbaiki atau diganti baru. User hanya bisa membaca untuk kemudian dipindahkan ke dalam hard disk. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu compact disk read only memory. Saat ini cukup banyak CD dengan penampungan read and write. Dalam arti kata bisa digunakan untuk menulis dan membaca secara berulang-ulang seperti halnya sebuah disket. Bentuk track pada CD-ROM adalah spiral. Track ini akan terus menyambung mulai dari bagian luar melingkar-lingkar sampai bagian dalam. Track berbentuk spiral menyebabkan waktu akses secara acak lebih lambat dibandingkan dengan track konsentris pada hard disk. Sektor-sektor pada track berdampingan mulai dari track terluar dan melingkar sampai track terdalam. Magnetic disk, media yang digunakan pada peralatan penyimpanan magnetik dilapisi dengan logam oksida. Oksida ini adalah material ferromagnetik yang berarti jika ini dibiarkan pada bidang yang mengandung magnet secara permanen akan menjadi magnet. Penggeraknya menggunakan motor untuk memutar media pada kecepatan tinggi dan mengakses informasi menggunakan alat kecil yang dinamakan head. Karakteristik fisik bisa terdiri dari sebuah piringan disk, floppy disk, bisa terdiri dari kumpulan beberapa piringan, hard disk, dapat diakses secara langsung atau di-reach. Akses dilaksanakan oleh W atau airhead yang tersedia pada masing-masing permukaan piringan. Permukaan setiap piringan dibagi menjadi track yang merupakan lingkaran konsentris atau sepusat. Permukaan setiap cakram terbuat dari bahan besi yang mudah dimagneti. Setiap track dibagi menjadi sektor-sektor blok. Sektor atau blok merupakan unit penyimpanan yang dapat dialamati. Node track yang sama di setiap permukaan piringan apabila dihubungkan secara virtual akan membagi apa yang dikenal sebagai silinder. Pihak yang terkait dengan penyimpanan data terstruktur, perancangan database, administrator database, pengimplementasi DBMS. Sifat penyimpanan data menggunakan kaidah 3 mudah H. Mudah disimpan, mudah dicari, mudah diubah. Beberapa pertimbangan di dalam memilih alat penyimpanan, cara penyusunan data, kapasitas penyimpanan, waktu akses, kecepatan transfer data, harga, persyaratan pemeliharaan, dan standarisasi. Data harus di backup, menghindari risiko piranti yang selalu bergerak hingga menyebabkan kerusakan data. Data dapat hilang karena terjadi sentuhan tak wajar antara head dan permukaan disk. Hanya sekian presentasi saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.